Kebanyakan orang Kristen tidak mengalami firman Tuhan karena 3 hal ini. Yang pertama, mereka tidak peduli. Yang kedua, mereka salah informasi. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah doktrin dari denominasi. Shalom Sobat Don Pras, apa kabar? Saya berharap semua teman-teman dalam keadaan lebih baik daripada waktu lalu. Pada hari ini, saya akan share tentang mengalami Roh Kudus. Saya mulai dengan 6 karakteristik dari Roh Kudus. Ini diambil dari ayat pendukungnya, ada dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 18 dan Yohanes ayat 14 26 sampai 27. Yang pertama, dia adalah penghibur. Dalam Yohanes 14 16 dikatakan bahwa aku akan minta kepada Bapa, dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Tuhan adalah Roh yang menghibur luar biasa buat kita, memberi kekuatan buat kita. Yang kedua, dia akan tinggal bersama kita untuk selama-lamanya. Tadi juga disebutkan bahwa Roh penolong itu akan tinggal diam bersama-sama kita selama-lamanya. Puji Tuhan. Yang ketiga, dia adalah Roh kebenaran. Di dalam Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Dia adalah pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Yohanes 14:17. Yang keempat, dunia tidak dapat menerima Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 17 mengatakan, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak dapat melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ketika kita menerima Yesus Kristus, Roh Kudus diam di dalam kita dan dia menyertai kita. Dunia tidak mengenal dia. Ketika seseorang belum menerima Yesus Kristus, Roh Kudus belum berbicara di dalam dirinya secara maksimal. Kalau teman-teman dituntun oleh Roh Kudus untuk mengalami Yesus Kristus, Roh Kudus akan tinggal diam di dalam hati teman-teman. Puji Tuhan. Yang berikutnya, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Yang ini luar biasa. Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dia akan mengingatkan kita tentang segala sesuatu, itu yang keenam. Jadi Yohanes 14:26, dia mengajarkan, dia mengingatkan juga kepada kita segala sesuatu yang teman-teman telah renungkan, yaitu apa? Firman Tuhan yang teman-teman telah lakukan. Ketika teman-teman misal membaca firman Tuhan di kitab Imamat dan ngerasa, waduh kayaknya susah banget ya buat saya, tapi suatu saat Roh Kudus bisa mengingatkan tentang kitab Imamat yang teman-teman sudah baca. Jadi penting buat teman-teman untuk membangun kebiasaan membaca firman Tuhan setiap hari. Puji Tuhan, karena Roh Kudus akan mengingatkan teman-teman semuanya. Ada 3 hal yang Roh Kudus lakukan di dunia. Yang pertama, Roh Kudus menginsyafkan dunia akan dosa. Yohanes 16 ayat 8 dan 9. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yang ke-9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Yang kedua, menginsafkan dunia akan kebenaran. Yang ke-10, Yohanes 16 ayat 10, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Yang ketiga, menginsafkan dunia akan penghakiman. Yohanes 16 ayat 11, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi kesimpulannya kita tahu bahwa yang pertama, dosa kita telah dihapuskan. Puji Tuhan. Yang kedua, kebenaran diri kita ada di dalam Kristus. Yang ketiga, musuh kita telah dilakukan. Luar biasa, Roh Kudus yang Yesus telah kirim buat kita orang-orang percaya. Saya ingat teman-teman, saya punya pengalaman mengalami Roh Kudus. Pertama, saya terkagum-kagum akan kuasa Roh Kudus. Ketika itu kan saya punya
namanya makrifat itu. Dan ketika saya bilang sama teman saya, ayo kita coba, kita adu, dalam hitungan menit kuasa Roh Kudus itu menemplak saya, dan seperti ada tangan besar membuat saya tertunduk di lantai dan berkata, ditarik mulutnya, Yesus adalah Tuhan. Teman-teman bisa lihat tentang video Tuhan menjamah saya. Luar biasa karya Roh Kudus dalam setiap anak-anaknya. Kerinduan saya untuk mengalami kuasa Roh Kudus dan mengalami kedekatan dengan Roh Kudus itu sangat tinggi sekali. Saya, puji Tuhan, belajar dengan hamba Tuhan yang sangat peka dengan Roh Kudus, yaitu Bapak rohani saya, Pak Victor Faraknemela. Saya seperti Yosua yang melihat Musa ketika Musa mengalami hadirat Tuhan, mengalami kedekatan dengan Tuhan. Nah, saya ingat Pak Victor kalau mau konseling selalu beberapa kali mengajak saya. Nah, itu adalah momen di mana saya bisa belajar untuk bekerja sama dengan Roh Kudus. Nah, suatu saat jam 11 kurang lebih dia telepon saya kerja pagi. Saya tahu itu adalah konsekuensi saya kerja jam 5.45, saya ditelepon jam 11. Dan kalau konseling, Bapak Ibu tahu waktu kadang-kadang berjalan sangat cepat dan kita tidak sadar bahwa itu misalnya sudah 3 atau 4 jam. Tapi saya tidak peduli karena saya percaya kekuatan dari Roh Kudus akan mengalir kepada orang yang percaya. Nah, di dalam mobil saya lihat Pak Victor itu tidak banyak bicara, dia berbahasa roh. Saya amati terus dalam sepanjang perjalanan dia berbahasa roh. Dia nggak berkomunikasi tentang siapa yang akan dikonseling. Dan ketika 45 menit dalam perjalanan sampai ke rumah orang itu, saya masuk dan masih ada seperti suasana yang tegang antara suami dan istri. Pak Victor berjalan bersama kuasa itu dan hanya mengatakan, Tuhan Yesus mengasihi kalian. Dan kuasa itu bergerak. Orang-orang itu dijamah oleh Tuhan. Saya luar biasa terkagum-kagum karena dengan hanya perkataan Tuhan Yesus mengasihi kamu, itu bukan hanya sekedar kuasa biasa teman-teman, tapi karena kuasa Roh Kudus. Jadi dari situ saya belajar untuk dalam kehidupan doa saya mulai tuh belajar untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi buat teman-teman yang rindu untuk mengalami baptisan Roh Kudus, teman-teman bisa ke gereja lokal di mana teman-teman beribadah untuk minta didoakan oleh gembala, mentor, atau penatua, atau kakak rohani. Karena benar-benar kuasa Roh Kudus itu nyata. Saya tadi cerita bahwa kan saya akhirnya pulang jam 4 pagi, jadi tinggal 1 jam. Sampai di rumah saya berkata, Roh Kudus terima kasih untuk sukacita, damai sejahtera-Mu. Dan sekarang aku percaya kekuatan Roh Kudus mengalir di dalam aku, sehingga aku tidak rasa capek ketika aku bekerja nanti jam 5.45 dan aku tidak bangun dalam keadaan yang lemas, tapi dalam keadaan yang penuh sukacita. Ya puji Tuhan teman-teman, kuasa Roh Kudus bekerja dan saya bangun tepat waktu, nggak rasa lelah dan segar. Karena kuasa itu bekerja di dalam setiap hati orang yang percaya. Nah, tadi saya udah ngomong tentang baptisan Roh Kudus. Sangat penting untuk mengalami baptisan Roh Kudus. Karena di zaman akhir ini adalah zaman Roh Kudus. Roh Kudus bekerja buat orang-orang yang mau datang kepada Dia. Roh Kudus tidak membedakan siapapun, latar belakang apapun, dan status apapun. Terus saya, ketika pengalaman-pengalaman itu saya dapatkan dari mentor rohani saya ngelihat bahwa itu juga bisa saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya mulai berbahasa roh. Nah, sampai suatu saat saya ingat waktu saya berdoa, Tuhan Roh Kudus berkata kepada saya, ambil gitarmu. Nah, saya bilang sama Roh Kudus, saya nggak bisa main gitar, saya cuma bisa main A, C, AC. Nah, kemudian Roh Kudus berkata kepada saya, nggak apa-apa, ambil saja gitarmu, saya ingin kamu menyembah aku dalam roh dan kebenaran. Terus saya bilang sama Roh Kudus, benar nih Roh Kudus, saya nggak bisa main. Terus Roh Kudus, nggak apa-apa, ambil gitarmu. Nah, ini yang baru buat saya. Kemudian saya ambil gitar saya dan saya akan kasih tahu apa yang saya Roh Kudus ajarkan kepada saya ya. Jadi Tuhan terus menaruh di hati saya untuk saya
bermasmur dengan gitar. Saya cuma bilang, saya cuma bisa A dan C misalnya. Saya bilang, kata Tuhan tetap nyanyikan. Ya udah, saya buka Mazmur 23. Saya bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, terus saya sambil menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, Tuhan sangat disenangkan dengan hal itu. Saya juga tahu bahwa damai sejahteranya menyertai saya, dan suatu saat ketika dalam doa jemaat dan Tuhan berkata kepada saya, ini lagunya, lagu ini, dan ini Mazmur yang ini ya. Saya biasa itu karena saya lakukan hal itu di dalam doa-doa saya. Puji Tuhan teman-teman, saya melihat Tuhan menjamah hati setiap orang yang terbuka. Nah, bagi teman-teman yang merindukan bahwa Tuhan bekerja, Tuhan pasti bekerja. Dan kita tahu bahwa Dia Immanuel, Dia menyertai kita. Ketika kita bekerja sama dengan Roh Kudus, kita akan dibawa kepada pengalaman-pengalaman yang baru. Pada tahun 2024 ini, ketika teman-teman merindukan pengalaman terobosan dalam apapun, dalam keuangan, dalam kesehatan, dalam rumah tangga, dalam karir, dalam sekolah, apapun teman-teman bisa lakukan bersama kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dan tetap mengandalkan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa di subscribe. Thank you. God bless you.